Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Adalbertus Reynaldus Due, jurusan Sosiologi kelas A reguler sore, program mata kuliah Sosiologi Terapan. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang ke-10 tentang pendidikan dan pembelajaran digital. Yang pertama, pembagian mendalam. Pada dekade pertama abad ke-21, perhatian diberikan kepada disebut kesenjangan digital di negara maju berangsur-angsur menurun. Salah satu pendapat para pembuat kebijakan dan masyarakat luas adalah bahwa perpecahan tersebut antara mereka yang memiliki akses ke komputer, internet, dan digital lainnya, media, dan mereka yang tidak memiliki akses ditutup. Di beberapa negara, 90% rumah tangga terhubung ke internet, komputer, telepon seluler, televisi digital, dan banyak media digital lainnya mengalami penurunan harga setiap hari sementara kapasitas mereka berlipat ganda. Dalam skala besar, media ini dilakukan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Beberapa aplikasi tampaknya begitu mudah digunakan, yang praktis setiap individu dengan kemampuan membaca dan menulis bisa menggunakannya. Kesenjangan digital secara keseluruhan semakin dalam karena membagi keterampilan digital dan penggunaan digital sehari-hari yang tidak seimbang. Media meningkat. Seseorang bahkan dapat mengklaim itu lebih tinggi tahapan akses universal ke media digital tercapai. Perbedaan keterampilan dan penggunaan meningkat. Keterampilan ini penting untuk hidup, bekerja, belajar, dan menghibur diri sendiri dalam masyarakat informasi. Motivasi adalah tahap pertama dalam proses apropriasi yang baru teknologi. Dalam paruh kedua tahun 1990-an, dengan terobosan World Wide Web dan meningkatnya popularitas internet, ketakutan dan pandangan ini mulai muncul perubahan. Sekitar tahun 2000-an, internet malah menjadi hype dalam dekade berikutnya. Yang kedua, cuplikan sejarah keterampilan. Secara keterampilan, media yang dibutuhkan orang untuk berfungsi dalam masyarakat adalah ditandai oleh ketiga kecenderungan zaman berikut. Yang pertama, jumlah keterampilan yang berkembang dan kumulatif. Yang kedua, bagian populasi yang semakin besar yang membutuhkan keterampilan ini. Yang ketiga, pendidikan keterampilan ini yang bergeser dari pengaturan pribadi ke publik. Setelah ditemukannya tulisan kira-kira 5.000 tahun yang lalu, baca, menulis, dan menulis tetap merupakan kegiatan khusus untuk sekelompok kecil elit agama, menteri, ulama, dan penguasa. Populasi yang tersisa tidak merasa kecewa, diuntungkan atau dirugikan dan kurangnya keterampilan membaca dan menulis. Orang-orang di abad pertengahan Eropa juga hidup dalam budaya lisan yang ditandai dengan ketaatan kepada gereja dan bekerja untuk kelangsungan hidup. Sekolah terbatas yang tersedia dikendalikan oleh gereja dan terutama berfokus pada membacanya teks-teks agama dan melakukan tugas-tugas kerajaan. Penemuan mesin cetak Gutenberg pada tahun 1439 menghasilkan cetakan buku yang membutuhkan keterampilan formal baru membaca dan menulis buku, seperti bekerja dengan bab dan paragraf, daftar isi, indeks, dan referensi. Tetapi ini adalah keterampilan tambahannya yang relatif kecil, bahkan